Hai semua, jadi itu adalah sebuah conversation dari Rehat dengan salah satu teman aku yang mungkin aku kenal sejak SMP atau SMA ya, pas aku post tentang 1000 tujuan. Kenapa aku pengen membagikan cerita ini, walaupun ini sangat-sangat bongkar aib, tapi karena aku tahu banyak orang yang mengalami atau merasakan hal yang sama. Tentunya mungkin kita sering banget mendengar cerita tentang kalau kita curhat sama orang tua atau adik kakak atau mungkin sama guru ataupun sama dokter, malah disuruhnya berdoa aja, apalagi kalau buat kesehatan mental gitu malah disuruh berdoa aja. Tapi kita jarang banget mendengar cerita yang dari sisi lainnya ya. Mungkin kamu mengalami yang seperti aku yang zaman dulu itu kayaknya pas aku zaman SMA kali ya, yang kurang aware tentang kesehatan mental dan nggak tahu, tidak mempunyai skillnya untuk membantu teman kita, apalagi kalau lagi curhat tentang kesehatan mental. Dan all you can do, all you can say, karena emang kamu dibesarkannya sekeliling like agama dan religion, all you can say was berdoa aja. Of course I'm not excusing the behavior. Aku bener-bener pingin minta maaf ke siapapun yang mungkin aku pernah zaman dulu suruh berdoa aja untuk kesehatan mental mereka. Cuman I think again, kenapa aku pengen membagikan ini, karena I know banyak orang mengalaminya atau merasakannya. Jadi di episode Ngobrol Bareng 1000 Tujuan hari ini adalah 3-part special series di mana aku mengajak Mbak Ratih Arum. Ia adalah clinical psychologist, dosen, dan juga PhD student di UNSW Australia, tentang berdoa aja. Kenapa orang di Indonesia suka menyarankan berdoa aja, dan gimana kita caranya membantu teman kami. Jadi stay tune, nonton ya semua 3 episodenya, dan it's such an insightful conversation, and it's useful whether kamu itu yang sering mendapatkan saran itu berdoa aja, atau mungkin kamu yang sering menyarankan berdoa aja, dan kita navigate when is the right time or if there is the right time to even say it. Jadi stay tuned and nonton 3 episode itu. Kita langsung aja ke topik kita hari ini. First question, menurut Mbak, kenapa banyak orang di Indonesia sering menyarankan kayak berdoa aja sebagai solusi kesehatan mental? Ya, sebetulnya tadi betul banget sama yang dibilang sama Jen ya, bahwa sebetulnya kan kalau di Indonesia itu memang kita itu dibesarkan dengan belief dan juga culture yang memang lebih banyak sisi-sisi spiritual dan juga religiusnya gitu. Dan mungkin dulu itu ketika misalnya orang tua kita itu dibesarkan, nenek moyang kita itu juga dibesarkan, isu tentang mental health problems itu mungkin nggak sebanyak sekarang gitu kan. Dan mungkin ketika mereka saat itu butuh ya ustadz-ustadz mereka yang mungkin mendengarkan, pemuka agama lain yang mungkin mendengarkan curhatan-curhatan itu ya akhirnya back to the religion gitu. Adalah kembali lagi ke bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan lewat doa dan sebagainya gitu. Dan belief itu tuh akhirnya secara nggak langsung tuh jadi kayak tertanam gitu loh dari generasi ke generasi gitu kan, sehingga sampai di generasi sekarang itu juga ketika anak-anak muda punya masalah mental health, ya orang tuanya menyarankan adalah apa yang mungkin dulu mereka sering dengar juga gitu dari orang tua gitu, karena mungkin pada era saat mereka tumbuh gitu ya, edukasi terkait dengan mental health sendiri itu mungkin nggak semasif sekarang gitu, sehingga pun mereka akhirnya mengandalkan pengetahuan yang mereka peroleh dari sebelumnya tanpa ada tambahan pengetahuan atau skill-skill baru yang mereka pelajari di era saat ini, seperti itu kira-kira. Iya, gitu. Jadi memang karena ada belief culture ya. Agree banget sih Mbak, kayak I feel like even just Indonesians in general, nggak harus mungkin yang religious itu kayak mental health kan emang dulu belum as openly talked about as sekarang. Betul. Jadi Mbak kan, as Mbak mention, Mbak clinical psychologist kan Mbak. Yes, betul. Buat Mbak sendiri sebenarnya berdoa atau ibadah aja tuh cukup tidak untuk memperbaiki kayak kondisi kesehatan mental? Iya, sebenarnya ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi artinya gini, kalau saya baca dari hasil riset juga, sebetulnya bagaimana kita menjalankan agama kita dalam artian bahwa ketika kita berdoa, kita beribadah, mungkin kalau orang Islam itu sholat, baca Al-Quran, kalau yang non-Muslim misalnya mungkin juga datang ke tempat ibadahnya masing-masing gitu ya, itu
secara psikologis itu lebih banyak evidence yang menunjukkan bahwa itu membantu, it helps. Mhm. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita, beribadah, ketika kita berdoa, itu kayak kita merasa punya sebuah keterhubungan gitu loh, dengan sesuatu yang, di luar dari diri kita gitu. Jadi kayak mengurangi yang namanya, ruminasi dalam artian gini, ketika kita berdoa itu mengajarkan kita untuk kita bisa self reflection tentang posisi kita di dunia ini seperti apa dan sebagainya. Sehingga itu membantu kita seperti kayak membuat sebuah, kayak muncul sebuah kekuatan bahwa kita mungkin nggak sendiri di dunia ini, bahwa ada Tuhan Mhm. yang memperhatikan kita, seperti itu. Jadi in general sebetulnya bukti-bukti ilmiah memang menunjukkan bahwa, berdoa dan beribadah itu membantu. Nah gitu, tapi artinya adalah kita perlu lihat juga nih case per case juga, dalam artian, jangan sampai bahwa seakan-akan semua masalah itu akan selesai hanya dengan dalam tanda kutip berdoa saja. Mhm. Karena kadang-kadang orang ketika dalam kondisi psikologis yang begitu down, begitu drop, mereka mungkin juga akhirnya nggak bisa menikmati proses berdoa itu gitu loh. Mhm. Sesuatu yang harusnya self reflection tentang bagaimana tentang posisi kita di dunia dan sebagainya, mungkin malah kadang-kadang berakhirnya malah jadi kita jadi kayak menghakimi diri sendiri, kita Iya. jadi merasa, posisi kita jadi paling lemah dan sebagainya gitu. Jadi memang in general it helps, tapi kita perlu tahu kapan saat yang tepat sebetulnya untuk mengajak orang itu untuk, kembali lagi, berdoa, mendekatkan diri lagi kepada, Tuhan gitu. Intinya sih Iya. gitu, Jen. Jadi kalau kalau dalam praktek sih saya kadang-kadang menyarankan, tapi biasanya saya akan lihat apakah orang ini memang sudah tepat untuk saya kasih Mhm. saran-saran yang sifatnya intervensinya lebih kepada perilaku-perilaku keagamaan, intinya sih seperti Mhm. itu. Iya iya, Tadi Mbak hit mhm. important points ya. Iya Tadi yang pertama iya, mungkin Mbak bilang kalau berdoa tuh would you say sedikit sama kayak practicing mindfulness karena you're like yes, betul. reflecting, you're taking time, Yes, you're pausing gitu exactly. ya. Iya 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 Tapi iya, juga Mbak bilang, heeh, mhm. beda-beda orang, beda-beda Iya, ini ya, kayak betul aku betul. ngerasain banget tuh karena kan aku Iya, dari mmm, keluarga Kristen ya, Mbak. Jadi aku iya, punya kakak, aku punya adik. mmm, Terus mhm adik mhm, aku tuh suka kalau aku kayak dia curhat tuh dia suka kayak, "Yuk kita duduk mmm. berdoa bareng," gitu kan, Mbak. Tapi Iya kalau iya kakak iya aku iya dia iya bener-bener kayak, "Jen iya. jangan pernah gituin gue," gitu, kayak, "Awas," gitu. Tapi jadi aku merasa kayak it depends on the person gitu kan, Mbak, Betul kayak betul betul sometimes it might betul. help, sometimes it might Yes, not help them. true. Iya Jadi iya itu iya, bener-bener mhm. bagus segue ke the next question. Jadi kapan Mbak waktu yang tepat Iya untuk iya menyarankan berdoa iya. atau ibadah, jika orang lain, cerita soal kondisi, kesehatan mental mereka? Oke, jadi, sebetulnya poin yang pertama adalah, mmm, saran-saran atau nasihat-nasihat yang sifatnya dalam tanda kutip kayak beribadah, berdoa, itu Mhm. tepat dilakukan ketika memang kita lihat kondisi, teman kita tuh cukup stabil lah untuk kita ajak, Mhm. diskusi gitu. Kalau misalnya orang itu misalnya dalam posisi kedawat kegawat daruratan dalam hal kesehatan mental, misalnya dia udah pengen bunuh diri, atau Mmm. misalnya dia akan melakukan self harm gitu ya, terus Iya. kita cerita, "Udah kamu berdoa aja," mungkin itu nggak akan membantu mereka gitu ya. Iya. Tapi jadi kita perlu tahu juga bahwa, pertama tentang kondisi psikologis dia, seberapa jauh Mhm. dia kira-kira udah bisa kita ajak untuk berpikir jernih, untuk kita diskusi bahwa, pendekatan spiritualitas itu penting loh, gitu. Makanya Mhm. memang, biasanya, sisi-sisi spiritualitas itu kita bangkitkan tuh justru sebagai preventifnya, gitu, Mhm. tapi tidak buat penanganan, ketika dalam kondisi darurat, gitu. Karena kalau Mhm. dalam kondisi darurat yang dibutuhkan orang itu adalah perasaan aman dulu, feel secure dulu, merasa bahwa dia itu didengarkan, merasa bahwa ada orang-orang yang itu support dia gitu ya. Kalau dia udah lebih stabil secara psikologis, baru tuh kita mungkin bisa masuk saran-saran terkait dengan bahwa, eee, yuk mungkin kita perlu lebih banyak lagi untuk, eee, apa ya, terhubung gitu ya dengan Tuhan, dengan alam semesta gitu ya, lewat lewat meditasi, lewat doa, lewat sholat gitu. Jadi memang dilihat dari kondisi psikologis orangnya, apakah cukup stabil atau enggak untuk kita kasih, masukan atau nasihat terkait dengan itu. Dan yang kedua adalah memang biasanya saya akan menyarankan itu pada orang-orang yang memang saya lihat dia memang personally religious gitu ya. Jadi Iya. artinya kita tahu bahwa misalnya, dia misalnya kalau saya klien yang muslim menggunakan jilbab dan kita tahu bahwa Mhm. dia sering menyebut kata-kata Tuhan di dalam, ucapannya, misalnya Curhatannya seperti iya. itu. Nah, Mhm. dalam curhatannya, nah itu tepat tuh untuk masukkan, konten religius. Tapi Mhm. kan ada juga orang-orang yang mungkin punya value berbeda ya, bahwa Iya. dia
tidak menempatkan agama itu sebagai prioritas utamanya. Nah, itu memang agak perlu berhati-hati untuk bisa masuk ke sana. Karena khawatirnya adalah ketika misalnya kita kasih saran itu, dia mungkin jadi malah feel kayak merasa diserang gitu loh, bahwa oh jadi Mbak merasa bahwa saya tuh kurang berdoa atau apa gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Jadi memang harus dilihat juga bagaimana karakteristik orangnya juga seperti itu. Aku suka tuh Mbak, karena aku lihat juga ya kayak di komen-komen 1000 tujuan di DM kita dapat beberapa orang suka bilang kayak gitu, kita mereka ke dokter di Indonesia malah disuruh sholat lebih atau malah disuruh berdoa lagi gitu, malah kayak nggak didorong untuk find help like untuk ngerjain CBT mungkin atau kayak other interventions. Jadi aku agree banget, mungkin some people yang mungkin udah express that mereka mau lebih religion based and like find comfort in that, for sure push it. Tapi kalau buat orang yang emang choice-nya, values-nya enggak betul, religion, itu bukan mungkin yang tepat, karena ya bener Mbak kayak merasa diserang. Tapi gitu. Jadi ini kita mau switch roles-nya ya Mbak. Gimana kalau kita lagi minta bantuan soal kondisi mental kita, terus kita diresponsnya itu kayak, makanya berdoa atau makanya ibadah dong Jen, makanya jangan hilang dari gereja dong Jen, gitu kan Mbak. Apa yang harus kita lakuin Mbak? Aku kayak... Pertama adalah kita perlu paham ya gitu, perlu paham bahwa tidak semua orang paham gitu loh Jen. Jadi artinya adalah kita perlu dalam tanda kutip kadang-kadang perlu memaklumi level pengetahuan mereka itu memang seperti itu gitu, dan mungkin adalah saran berdoa itu adalah saran terbaik yang mungkin terfikirkan oleh mereka gitu untuk diberikan gitu. Nah, itulah makanya pentingnya kita kasih edukasi kesehatan mental, how to help our friends gitu, karena memang tidak semua orang paham bagaimana caranya memberikan pertolongan psikologis dengan tepat ketika teman kita membutuhkan, seperti itu. Jadi yang pertama tadi, kita perlu sedikit memaklumi atau memahami sudut pandangnya, bahwa dia mungkin memang tidak paham cara lain untuk bisa membantu, seperti itu ya. Dan yang kedua, kalau misalnya memang memungkinkan, kita juga bisa sampaikan keinginan kita bahwa aku bukannya kurang berdoa, tapi aku sepertinya butuh teman untuk bercerita, untuk membantu aku mencari sebuah sudut pandang yang baru terkait dengan masalah ini gitu. Siapa tahu aku jadi stuck itu karena aku tidak memandang ini secara objektif gitu. Jadi menggunakan I statement juga, kita kayak bersikap asertif, mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita terhadap isu yang sedang kita punya gitu, tapi tanpa menyalahkan mereka juga gitu. Karena kalau kita juga menyalahkan mereka, lo manjolnya berdoa melulu misalnya gitu ya. Nah mungkin mereka akhirnya malah nggak mau bantuin apa-apa lagi gitu. Gitu ya, karena memang mereka ngomong kayak gitu tuh karena ya yang mereka tahu tuh itu gitu. Jadi mungkin jangan, Mbak mention gitu, kita jangan langsung serang mereka, jangan langsung kayak unfollow, block gitu ya Mbak. Mungkin kita lebih menanya kenapa, why would you say that, and tell them what we expected gitu. Betul. Oke, jadi itu baru part 1. Nah, part 2 lebih tentang orang tua dan gimana cari bantuan profesional. Dan part 3 lebih gimana cara membantu atau support teman kami yang membutuhkan bantuan. Jadi langsung aja nonton.